Nah, selesai itu latihan fisik sedikit, skipping dan lari-lari apa segala, terus sesi main sudah. Main di tunggal waktu itu. Karena waktu itu akhirnya Apri dimainkan dengan Josa, anaknya Mas Icuk. Seperti itu. Oke. Mainlah mereka. Set pertama kalah Apriani, tapi masih bisa ngelawan gitu. Set pertama. Set kedua udah jauh, ditinggal jauh karena Apriani udah habis. Nah, waktu itu sempat saya berpikir, aduh, mungkin nggak keterima kali ini sama Mas Icuk. Agak keder-keder juga saya. Aduh, tapi ya, saya pikir ya mungkin kalau nggak keterima, saya akan coba bawa ke beberapa camp lagi, kayak ke Chandra juga, karena sebelumnya juga saya sudah ngomong ke Mas Chandra sama Mbak Susi Santi. Dan sama seperti Mas Icuk, bahwa mereka pengen lihat dulu gitu. Kita lihat dulu ya Mas, katanya. Ya, kita lihat dulu ya Bang. Ya. Nah, selesai main itu, saya juga kaget karena Mas Icuk datang ke saya, duduk samping saya, terus dia bilang, Mas, Bang, dia bilang, ini si Apri ini ada pukulan mematikan yang dia punya, ada senjata mematikan yang dia punya, saya lihat, dan ini perlu diasah. Kalau emang ini bisa diasah, saya pikir dia akan jadi anak ini. Tapi begini, kita coba dulu 3 bulan bagaimana? Dapat tawaran itu saya senang banget. Artinya Apri punya kesempatan nih kan. Saya siap Mas, saya ikut aja, saya bilang. Oke, habis itu saya bilang sama Apri, waktu kamu di sini hanya 3 bulan. Jadi nanti kamu mau lanjut atau mau pulang, itu kamu sendiri yang tentukan nanti. Kami sudah cukup ini aja. Oke Om, dia bilang, saya mau tinggal. Kata Apri. Memang Apri ini anaknya tekadnya kuat, memang. Sangat kuat. Nah, makanya dicobalah 3 bulan itu. 3 bulan pertama, saya masih komunikasi dengan Mas Icuk, dan Mas Icuk bilang, Bang, ini Apri kita lanjut ya, 3 bulan kedua. Waduh, saya alhamdulillah, saya bilang. Kalau gitu, alhamdulillah gitu kan. Nah, 3 bulan kedua lagi, masih lanjut lagi, kata Mas Icuk. Mas, kita tambah lagi deh 3 bulan. Kita lihat lagi progresnya. Oke, saya bilang. Saya ikut aja, Mas. Ikut. Nah, setelah 3 bulan itu cukup lama. Saya tidak komunikasi dengan Mas Icuk. Tiba-tiba, cukup lama, tiba-tiba Mas Icuk nelpon ke saya. Bang, aku mau bicara tentang Apri. Wah, saya waktu itu sempat kaget. Kiranya saya Apri bikin masalah atau harus dipulangkan atau gimana. Cuman saya sempat ada rasa senang juga karena dia bilang gini aja, kita ngobrolnya sambil makan-makan aja yuk. Oh siap Bang, siap Mas, saya ikut aja. Saya pikir kalau mau marah kan nggak mungkin diajak makan. Iya benar. Iya. Wah saya bilang ini mudah-mudahan progresnya bagus nih. Nah pokoknya waktu itu memang agak lama itu nggak komunikasi karena memang saya sudah serahkan. Memang dari awal itu Mas Rap, saya serahkan sepenuhnya Apriani ke Mas Icuk. Saya bilang bahwa kami serahkan sepenuhnya Mas Apriani ke Mas Icuk, ke Mas untuk dibina dan mohon diantarkan ke Platnas. Itu aja. Waktu itu tujuan kami itu aja satu. Nggak pernah berpikir dia akan jadi juara dunia, dia akan jadi juara Olimpiade, enggak. Kita berpikir bahwa bagaimana anak ini bisa masuk Platnas saja dulu. Masuk Platnas. Nah, terus waktu di telepon itu kami sempat makan di Ben Hill. Waktu itu saya ingat banget pesan sate kambing Ben Hill. Udah, waktu itu makan, Mas Icuk ngomong, Bang, ini saya mau ngomong mengenai Apriani ini. Apri ini sudah ada kontrak dari Yonex, bagaimana? Waduh, saya bilang, saya tetap pada opsi awal, Mas. Artinya Apri ini kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Icuk, silakan diatur prestasinya, kalau ada duitnya dia dapat monggo silakan diatur, yang pasti bahwa anak ini mohon diantarkan untuk ke Platnas, sesuai dengan tujuan awal kita. Oke, salaman saya sama Mas Icuk, lanjutkan makanan, kita selesai, pulang, dari situ udah lepas, saya tidak ada komunikasi lagi, tiba-tibanya saya dengar, ya. Berarti tawaran itu pas si Aprianinya 6 bulan ya di apa? Oh enggak, lebih. Lebih 6 bulan. Lebih, kayaknya lebih. Karena mungkin setahun atau 2 tahun waktu itu. Karena memang Apri itu waktu itu kalau nggak salah pas selesai juara Sirnas itu dia dapat kontrak dari Yonex. Setelah selesai juara Sirnas, karena setahu saya dia Sirnas juara, terus runner up Piala Dunia junior, habis itu juara Asia junior. Nah makanya
Mulai dari situ dia waktu itu dapat kontrak, saya bilang silakan diatur aja Mas, kita sepenuhnya kasih ke Mas saja, diatur aja. Yang penting anak ini bisa berprestasi dan tolong diantarkan ke timnas gitu aja. Bahkan tidak ada sama sekali mengambil untung ataupun kesempatan dari situ, Bang, ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya lillahi ta'ala pure. Makanya pada saat Mas Icuk pun ngomong, ini sudah ada kontraknya, Apri, saya sepeser pun saya nggak mau ambil. Memang saya niatnya membantu pada saat itu. Makanya saya bilang, Mas silakan diatur aja. Boleh ditanya Mas Icuk, saya terima apapun dari dia, nggak ada. Silakan ditanya aja, dikonfirmasi. Nggak ada, saya nggak ada. Ibaratnya yang penting Apriyadi berkembang dan nama Konawe bisa dikenal masyarakat luas, Bang. Pastinya itu. Pastinya saya berharap bahwa adalah 1-2 gitu loh orang-orang Konawe yang bisa mengibarkan merah putih pada saat itu. Saya berharap seperti itu dan alhamdulillah bisa gitu loh. Karena waktu itu memang saya kepala mes Konawe, Mas. Jadi memang tupoksinya itu bagaimana menghubungkan pejabat-pejabat di Konawe untuk ke pusat kan, dan itulah makanya saya melakukan itu. Dan saya senang, saya enjoy aja melakukan itu, dan memang saya tidak berharap mau dapat keuntungan dari situ, enggak. Kalaupun ada niat ke situ pastinya sudah selesai, bukan di sini lagi tempatnya gitu ya. Iya. Makanya mungkin Mas Icuk juga melihat bahwa saya serius menitipkan ke dia, sehingga ya benar-benar dia full dia perhatikan Apriyani waktu itu. Mungkin pada saat itu kalau saya bilang oke, kita bagi berapa itu kontraknya, mungkin Mas Icuk juga akan berpikir lain. Iya, ini niatnya sudah beda gitu ya. Iya, betul. Karena waktu itu dan bagusnya Mas Icuk niatnya bagus juga. Apa dia sampaikan ke saya bahwa Apri sudah dapat kontrak nih, Bang. Gimana? Ya, saya bilang ya diatur aja bagaimana, pokoknya Apriyani silakan mohon diantarkan ke pelatnas aja. Itu saja. Oke.